Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Karisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Karisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online CWS Karisma Family Medan. Dan saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik. Amin, saudara. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, menyerahkan ibadah online pada pagi ini. Tangan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi ini Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang sungguh baik. Dimanapun kami berada, Engkau bersama-sama dengan kami. Menghadapi masalah demi masalah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pada pagi ini kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Kami ingin beribadah, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah online kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, apapun kondisi kita pada pagi ini, Tuhan selalu mengajarkan kita untuk senantiasa mengucap syukur. Amin saudara. Allah kita sungguh baik, Dia sungguh baik bagi kita. Kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan kasih setianya. Haleluya. Tidak pernah berubah saudaraku, dan samanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa kasih setianya, kasih setianya
tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Hanya musik saja memainkan pujian ini. Haleluya. Allah kita sungguh baik. Amin. Apapun kondisi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yesus tetap baik. Haleluya. Kita ulangi pujian dari awal sekali lagi. Allah itu baik. Allah itu baik. Sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan segala yang kita perlukan, saudaraku. Haleluya. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa kasih setianya. Haleluya. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Amin. Dengan setengah suara saja bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Oh, haleluya. Ya, dia ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Sekali lagi bersama-sama. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar. Sekali lagi dengan bangga. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi dia. Yesusku luar biasa. Amin, saudara. Sungguh ajaib, sungguh luar biasa Allah yang kita sembah. Saudaraku, saat-saat seperti ini yang belum stabil, yang membuat kita semakin hari semakin diuji iman kita. Apakah kita masih percaya akan kebaikan Tuhan? Kadang-kadang saudara, masalah yang membuat kita sepertinya kurang percaya. Keadaan yang membuat kita sepertinya kurang percaya dengan Dia. Mungkin di antara kita ada yang mulai sakit, atau mungkin yang mengalami krisis secara perekonomian. Satu hal yang perlu saudara ketahui, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Ada satu firman Tuhan, saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, yang saya ambil dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan
Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Saudaraku, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan sendiri yang akan berjalan di depanmu. Apapun masalah kita saat ini, kita percaya bahwa di depan kita ada Tuhan yang bersama dengan kita. Mari kita mengandalkan kekuatan Tuhan senantiasa. Karena firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Amin. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Kami perlu keajaiban Tuhan dalam kehidupan kami. Tangan Tuhan yang penuh kuasa melindungi, menyertai setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita ulangi pujian dari awal sebagai doa di dalam kehidupan kami. Yes. Ya Tuhan, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Haleluya. Keajaiban-Mu kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu keajaiban-Mu. Haleluya. Oh haleluya.
dahsyat ya Tuhan. Engkau ajaib ya Tuhan. Tangan Tuhan yang penuh kuasa akan melindungi kami, menyertai kami dari segala malapetaka. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama kami perlu keajaiban Tuhan. Oh haleluya. Ya Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami perlu Kau ya Tuhan. Haleluya. Mari kita semua sembah Dia. Haleluya. Kami Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang ajaib. Oh haleluya. Rikarararara maso. Rikarararara masano. Rikarararara masikiara bayandala masane. Rikarabala bayatakanala masano. Mari kita terus menyembah Dia. Angkat suaramu, sembahlah Dia. Allah yang dahsyat. Dia berjanji Dia akan berjalan di depan kita. Dia berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai, melindungi kita. Apapun masalah dalam hidup kita, Dia sudah berjanji. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Yesus, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkar janji-janji-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau kekuatan kami ya Allah. Kami tidak perlu khawatir karena Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Oh Lord, haleluya, 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 haleluya. Ikarabasandala masano. Ikarababa yatakandala masikiara masyakarata karata kandala masyane. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Haleluya. Ikarabala basyakarata karabasikiana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Kami mau senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya yang kuandalkan. Yes, yes, hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan. Haleluya. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan satu-satunya. Haleluya. 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 Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Haleluya. Oh, kami bangga ya Tuhan, kami bangga ya Tuhan, kami bangga. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan bangga kita katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang kami andalkan. Haleluya. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi bersama-sama katakan, Engkau Tuhan yang memberkati. Yes, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. 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 Karabashi karabasha karabashi karabai darabashani. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah menguatkan kami lewat firman-Mu yang disampaikan lewat puji-pujian dan penyembahan. Engkau satu-satunya yang kami andalkan saat ini ya Allah. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menjadi penyembuh kami, Engkau yang memulihkan hidup kami ya Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan bagi kami, pengharapan, bahkan kedamaian ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Biarlah ini menjadi firman yang menjadi rema dalam hidup kami, yang senantiasa berbicara dalam hidup kami, sehingga kami tetap kuat bersama dengan Engkau menjalani hari-hari ini ya Tuhan,
yang penuh dengan masalah yang di sekeliling kami ya Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak patah hati, kami tidak gentar. Karena kami memiliki Engkau Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Buat semua kebaikan-Mu, anugerah-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan hari ini kami buka hati kami untuk menerima firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi kami semuanya, berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, selamat pagi bagi kita semuanya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Apa kabar saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Kabarnya biarlah kabar baik dan tetap sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pagi hari ini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali berbicara tentang tema mengenal Tuhan, mengenal Allah. Lebih dalam lagi, ini menjadi khotbah yang berseri untuk minggu ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ingin saya bicarakan pada pagi hari ini adalah karakteristik atau tanda ciri dari orang-orang yang mengenal Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengenal Tuhan yang kita sembah selama ini? Mengenal Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Jika kita ingin bertumbuh, jika kita ingin iman kita mengalami pertumbuhan, maka kita perlu mengenal Tuhan kita dengan benar. Jadi minggu ini kita akan belajar mengenal Tuhan lebih dari yang sebelumnya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, apa itu mengenal Allah? Minggu lalu sedikit sudah saya sampaikan. Hari ini saya sampaikan kembali, saya ulang sedikit lagi. Kata mengenal dalam bahasa Ibrani menggunakan kata yada. Sementara dalam bahasa Yunani menggunakan kata ginosko. Artinya adalah kenal, tahu. Dan dalam hubungan keluarga, ya, antara suami istri, kata ini dipakai saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi artinya begini, hubungan suami istri dibangun di atas dasar cinta kasih. Ya, hubungan keluarga selalu dibangun di atas dasar cinta kasih, saling mengasihi satu sama lain. Bahkan karena durasi pertemuan di dalam keluarga itu sering sekali. Entah itu pagi, entah itu siang, entah itu sore, bahkan malam hari. Antara keluarga sering bertemu, suami istri, anak-anak. Jadi sering ngobrol saudara kasih oleh Tuhan. Sehingga saling mengenal, saling mengetahui satu sama lain. Saling mengenal karakter masing-masing saudara kasih oleh Tuhan. Mengenal apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh pasangan kita, oleh anak-anak kita. Seorang bapak mengenal pasangannya, istrinya. Seorang anak mengenal ibunya atau bapaknya, apa yang disukai dan apa yang disenangi. Jadi betul-betul sebuah hubungan yang sangat baik sekali. Sehingga terjalinlah harmonisasi yang indah di tengah-tengah keluarga. Kalau sebuah keluarga itu saling mengenal satu sama lain. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, hal yang sama ketika kita mengenal Allah. Apakah Anda mengalami Allah di dalam hidup Anda? Mengalami yada, pengenalan yang benar akan Allah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Mengalami Tuhan dan Tuhan mengalami Anda. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kita rindu mengalami karakternya Tuhan ada di dalam hidup kita. Dan karakter itu Tuhan lihat saudara kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan mengalami karakter kita. Itulah yang disebut
yada. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi bisa dengan cara banyak bicara, berjumpa, bertemu, ngobrol dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan, baca buku-buku rohani, baca renungan-renungan. Itu justru membawa kita lebih dekat lagi untuk mengenal Tuhan kita. Sehingga Tuhan terlibat dalam segala aspek kehidupan kita, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita rindu Tuhan senantiasa oleh kedaulatannya, oleh kuasanya, oleh kasihnya memenuhi hidup kita. Artinya kita melibatkan Tuhan di dalam hidup kita dalam segala hal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan bersama dengan kita, menyertai kita, luar biasa sekali. Karena kita rindu mengenal Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, maka otomatis kita semakin mengarahkan hidup kita kepada kehidupan kekal, saudara kasih oleh Tuhan. Kita mengarahkan pandangan kita kepada kehidupan kekal yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara, bagi keluarga kita semuanya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan juga ketika kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih benar lagi, akan membawa pertumbuhan iman atau pertumbuhan rohani. Sebab itu yang disukai oleh Tuhan atau yang disenangi oleh Tuhan dari kehidupan anak-anaknya, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, kokoh, ya, dan akan bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang saya bagikan minggu yang lalu. Umat yang mengenal Tuhan, ya, umatnya akan kuat dan akan bertindak. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, apapun badai dan percobaan yang kita hadapi, ketika Anda mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Anda menjadi pribadi yang kuat dan kokoh dan akan bertindak bijaksana dengan benar, dan Tuhan mengangkat saudara dan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya ingin lebih dalam lagi mengajak kita untuk lebih mengenal Tuhan, memahami Tuhan. Karena saya percaya ketika mengenal Tuhan, memahami Tuhan, justru akan membuka pintu-pintu berkat bagi kita, bagi saya dan saudara, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita. Pertanyaannya adalah, apakah karakteristik atau tanda ciri-ciri dari orang yang mengenal Allah? Poin saya yang pertama adalah, mengenal Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Amin. Mengenal Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Mari buka Alkitab kita 1 Yohanes 2 ayat 3 dan ayat 4. Firman Tuhan berkata demikian, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan, perintah-perintahnya, ya, mengenal Tuhan berarti menuruti perintah-perintahnya. Mendengar kata perintah-perintahnya, saya ingin bahasakan dengan bahasa yang sederhana yang bisa ditangkap oleh jemaat Tuhan. Bagaimana kita menghidupi perintah-perintahnya setiap hari, setiap saat, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita menuruti perintah-perintahnya. Saya bahasakan perintah-perintahnya ini dengan bahasa apa yang disukai oleh Tuhan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita renungkan sejenak, kira-kira apa yang disukai oleh Tuhan? Mari kita berpikir sejenak, kira-kira apa yang disukai oleh Tuhan dalam kehidupan saya. Kita analogikan tadi bahwa yada, kata mengenal itu dikaitkan dengan hubungan suami istri atau dalam keluarga, satu sama lain saling mengenal. Kira-kira apa yang disukai oleh seorang suami? Apa yang disukai oleh seorang istri? Apa yang disukai oleh seorang anak? Apa yang disukai di dalam sebuah keluarga itu? Dan sebaliknya, apa yang tidak disukai oleh seorang suami sehingga membuat suami itu bisa kecewa atau marah, tidak terima
Karena dia tidak suka, dia benci dengan perbuatan yang seperti itu. Nah, demikian juga terhadap istri, apa yang tidak dia sukai. Nah, inilah yang perlu saudara-saudara perhatikan. Demikian juga kehidupan kekristenan kita ketika kita membangun hubungan, rindu mengenal Allah, menuruti perintah-perintahnya. Saya bahasakan tadi, apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara jemaat Tuhan hidup benar, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan sukai, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah iman kita bertumbuh, iman atau kerohanian kita mengalami pertumbuhan yang baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan bukan saja iman yang bertumbuh, tetapi juga menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang indah, buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang disukai oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa kira-kira yang tidak disukai oleh Tuhan atau yang dibenci oleh Tuhan? Apa kira-kira, saudara yang kasih oleh Tuhan? Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita apa yang tidak disukai oleh Tuhan atau apa yang paling dibenci oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita buka Alkitab kita sejenak dalam Amsal 6 ayat 16 sampai ayat 19. Apa yang dibenci oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata demikian, 6 perkara ini yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa itu, saudara kasih oleh Tuhan, yang tidak disukai oleh Tuhan? Yang pertama dikatakan mata sombong. Tuhan benci dengan mata sombong. Yang kedua, lidah dusta. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah. Itu dibenci oleh Tuhan. Main serobot sana sini, tidak peduli hak orang lain. Itu sama juga menumpahkan darah. Orang yang tidak bersalah, ya, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Hati yang membuat rencana-rencana jahat, itu dibenci oleh Tuhan. Mari selidiki hati kita. Bahkan dikatakan kaki yang segera lari menuju kejahatan. Itu yang dibenci oleh Tuhan. Tidak suka. Ayat 19, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ya masuklah kategori gosip lah. Ya, provokator, ya. Dikatakan di sana seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Provokator. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi zaman sekarang ini, saat ini, begitu berseliweran berita-berita bohong, berita-berita hoax. Begitu banyak orang terperangkap di sana. Belum menyelidikinya, belum mengetahui faktanya, bisa jadi dia langsung sebarkan di media sosial. Dan hati-hati Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Ini sudah terjadi saat ini, sekarang ini. Hati-hati. Itu yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah yang dibenci oleh Tuhan. Termasuk orang fasik dibenci oleh Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan dalam khotbah minggu yang lalu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kelompok orang fasik ini. Mereka ada di dalam gereja menyelidiki firman Tuhan, tapi tidak berlaku benar, tidak berlaku setia kepada Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan, apa yang disukai oleh Tuhan, firman Tuhan berkata kepada kita, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, ini menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 22, dan apa saja yang kita minta,
kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apapun yang kita minta, kita menerimanya dari Allah karena kita menuruti perintah-perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Amin, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selalu ada berkat, selalu ada bonusnya, selalu ada penyediaan Tuhan. Kalau kita mau memperbaiki kehidupan kita saat ini, kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, maka apa yang kamu minta, kata firman Tuhan, akan diberikan kepada kamu. Jangan coba-coba minta sesuatu kepada Tuhan kalau kau belum membereskan cara hidupmu di hadapan Tuhan. Apakah engkau sudah melakukan perintah-perintahnya? Apa yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan? Jangan coba-coba meminta sesuatu kepada Tuhan kalau engkau belum menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dengan melakukan perintah-perintahnya, apa yang disukai oleh Tuhan. Tapi kalau engkau melakukan yang dibenci oleh Tuhan, firman Tuhan berkata minggu yang lalu bahwa orang seperti itu tidak akan mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan apa-apa. Mereka penuh sampah dan lumpur, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi orang yang menuruti dan melakukan firman Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apapun yang kita minta, kita menerimanya dari Allah. Karena kita menuruti perintahnya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sedang meminta apa kepada Tuhan. Mari kita selidiki hati kita. Apakah kita sudah melakukan perintah-perintahnya? Melakukan yang menyukakan hati Tuhan. Kita sedang bergumul, Anda sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan keuangan, bergumul dengan banyak hal. Mari kita perbaiki hati kita, hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberikan apa yang kau minta, saudara yang kasih oleh Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Menuruti perintah-perintahnya. Jadi karakteristik, ciri-ciri dari orang yang mengenal Allah, yang pertama adalah dia akan menuruti perintah-perintahnya. Apa yang disukai oleh Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karakteristik dari orang yang mengenal Allah. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Setiap orang yang tinggal di dalam Dia tidak berbuat dosa. Dari firman Tuhan ini kita bisa menyimpulkan orang yang mengenal Allah berarti tidak berbuat dosa lagi. Ini karakteristik yang kedua, tidak berbuat dosa lagi. Saya coba mencari dari referensi-referensi dari orang-orang, penulis-penulis, dari teolog-teolog yang menuliskan atau yang meresponi firman Tuhan ini, memberikan tafsiran terhadap firman Tuhan ini atau komentar-komentar mereka terhadap firman Tuhan ini. Yang pertama dari Wycliffe, firman Tuhan berkata, dalam 1 Yohanes 3 ayat 6 ini dia mengomentari seperti ini. Tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Kata berada dan berbuat menunjuk kepada kebiasaan seseorang. Seseorang yang tinggal di dalam Kristus tidak mungkin mempunyai kebiasaan untuk berbuat dosa. Dosa mungkin dilakukan olehnya, tetapi hal itu merupakan perkecualian dan bukan kebiasaan. Artinya seperti ini, seseorang bisa saja jatuh di dalam dosa, habis itu dia bangkit kembali, dia minta ampun kepada Tuhan. Berbeda dengan orang jatuh ke dalam dosa,
dosa yang sama berulang-ulang, itu bukan jatuh namanya, itu namanya hidup atau tinggal di dalam dosa. Jadi berbeda saudara kasih oleh Tuhan. Jika dosa merupakan prinsip yang mengatur kehidupan, maka orang tersebut belum ditebus. Jadi kalau ada orang yang berulang-ulang jatuh di dalam dosa, itu berarti dia hidup di dalam dosa atau tinggal tetap di dalam dosa, bukan di dalam Tuhan. Artinya dikatakan oleh Wycliffe, dia belum mengalami penebusan dalam Roma 6. Karena itu orang yang telah ditebus tidak mungkin memiliki kebiasaan berbuat dosa. Bedakan ya, jatuh, tinggal atau tetap di dalam dosa. Artinya hidup di dalam dosa. Semua bisa jatuh dalam dosa. Tapi dia harus tetap bangkit. Firman Tuhan berkata ketika seorang Kristen berbuat dosa, dia harus cepat-cepat mengakuinya. Dia harus cepat-cepat memohon ampun kepada Tuhan. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang adil dan setia, akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan kita minta Allah tetap memelihara hidup kita, maka Dia akan menyucikan kita, saudara kasih oleh Tuhan, ya. Tetap memelihara kesucian hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa belum mengenal Allah. Ini catatan dari Wycliffe. Orang-orang yang terus-menerus berbuat dosa belum mengenal Allah dan karenanya merupakan orang yang belum dilahirkan kembali. Jadi orang yang tinggal di dalam dosa, terus-menerus berbuat dosa. Jadi belum mengenal Allah. Matthew Henry, juga seorang teolog, mengomentari ayat ini. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Berdosa di sini ya berarti melakukan dosa. Orang yang berada di dalam Kristus berhenti melakukan dosa. Seperti halnya persatuan yang hidup dengan Tuhan Yesus yang mematahkan kuasa dosa di dalam hati dan kodrat kita. Perhatikan, Yesus sudah mematahkan kuasa dosa di dalam hati kita. Dan kodrat manusia, kodratnya yang berdosa itu telah dipatahkan, telah diputuskan oleh Tuhan, telah disucikan oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya. Ya. Demikian pula terus berbuat dosa akan menghalang-halangi bertahtanya atau merajainya Kristus dalam kehidupan kita dan perilaku kita. Kalau seseorang terus berbuat dosa, berarti itu sedang menghalang-halangi Yesus Kristus bertahta atau menjadi raja, berdaulat dalam kehidupan kita, dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Orang yang hidup benar, mengenal Tuhan dengan benar, terlihat dari perilakunya. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Dia juga mengomentari seperti ini. Atau ungkapan negatif di sini diartikan sebagai hal yang positif. Ia tidak berbuat dosa lagi, yaitu ia taat. Ia taat kepada apa? Ia taat, ia menjalankan perintah-perintah Tuhan dengan tulus hati. Dalam kehidupan sehari-hari, dia taat dan hidup dalam perintah-perintah Tuhan yang menyukakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia akan berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berada di dalam Kristus berada di dalam perjanjian mereka dengannya, dan karena itu waspada terhadap dosa yang bertentangan dengan perjanjian itu. Kita harus tetap waspada, saudara yang kasih oleh Tuhan. Bukan berarti ketika kita menjadi orang percaya, orang Kristen, kita menjadi orang yang kebal, orang yang kuat. No, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita harus membentengi hidup kita dengan firman Tuhan.
Dan minta Roh Kudus memenuhi hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita. Supaya kita tetap waspada, tidak mudah diombang-ambingkan dan jatuh di dalam dosa. Kalau seorang jatuh dalam dosa, berat saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, setanlah bapamu. Kalau engkau terus berbuat dosa, melakukan dosa. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Mereka tinggal di dalam terang yang kuat dan pengenalan yang mendalam akan Dia. Saudara kasih lihat, jadi setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Matthew Henry berkata, mereka tinggal di dalam terang yang kuat dan pengenalan yang mendalam akan Dia. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang tetap berbuat dosa atau tinggal di dalam perbuatan dosa yang meraja tidak melihat Dia. Artinya pikirannya tidak dicerahkan oleh pemahaman yang baik dan bersifat Injil. Bahkan dikatakan dan tidak mengenal Dia, artinya tidak mengenal Dia dari pengalaman, tidak mengalami karakter Tuhan. Dan Tuhan tidak melihat atau tidak mengalami karakter di dalam kehidupan kita. Orang yang berbuat dosa itu karakternya buruk sekali, jelek sekali, dan dibenci oleh Tuhan. Lebih dalam lagi dia berkata, menolak berbuat dosa adalah bukti besar dari kesatuan rohani dengan dan berkelanjutan di dalam pengenalan yang menyelamatkan akan Kristus Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Teladan tidak berbuat dosa adalah Yesus Kristus. Teladan kita adalah Yesus Kristus. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dikatakan, firman Tuhan menuliskan seperti ini. 1 Petrus 2 ayat 22 menuliskan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa dan mulutnya tidak pernah mengatakan dusta. Yesus mengajarkan kepada kita sebagai muridnya untuk menjaga hati dan pikiran kita agar tidak berbuat dosa meskipun penderitaan datang di kehidupan kita. Jangan berbuat dosa. Dengan berdoa dan mengucap syukur, Tuhan menjaga kita dari dosa yang ada di dunia ini. Jadi karakter yang kedua, tanda yang kedua dari orang yang mengenal Allah berarti tidak berbuat dosa lagi. Tidak tinggal di dalam dosa, tidak hidup di dalam dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9, pegang itu firman Tuhan. Cepat-cepat mengaku dan minta ampun kepada Tuhan. Dia Allah yang setia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, supaya tidak terhalang kasih karunia, berkat Tuhan turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak-anakmu, atas masa depanmu. Cepat bersihkan, sucikan. Yang ketiga dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, karakter yang ketiga, mengenal Allah berarti hidup di dalam kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Garis bawahi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Amin. Kasihnya tak terbatas. Dia mengasihi orang yang tidak layak untuk dikasihi. Itulah kasih. Orang yang tidak layak menerima kasih dikasihi. Ini yang luar biasa sekali. Ajaran kita, ya, kekristenan adalah bicara tentang kasih, saudara yang kasih oleh Tuhan.
Ini yang luar biasa sekali yang harus kita hidupi. Inilah karakter yang ketiga, ketika kita mengenal Allah berarti kita harus hidup di dalam kasih. Kalau orang tidak hidup di dalam kasih, firman Tuhan berkata, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Tetapi kalau seseorang hidup di dalam kasih, mengasihi, itu berarti ia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Benar saudara yang kasih oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata kepada kita hari ini lebih dalam lagi. Dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya. Ini kepada orang-orang Farisi ahli Taurat yang sedang bertanya kepada Yesus Kristus tentang hukum. Yesus menjawab mereka, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ini begitu ditekankan oleh Yesus Kristus dan semua hukum-hukum Taurat, ya, dan juga tulisan-tulisan para nabi dirangkum dalam 2 ayat firman Tuhan ini. Kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Kasih kepada sesama. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi seseorang Kristen, orang percaya dikatakan mengenal Tuhan, dia harus hidup dari kasih. Bukan dari aksesoris yang ada di dalam tubuh kita. Kita punya tato, salib, atau kita punya anting-anting atau liontin, kalung salib, menandakan dia orang Kristen. Belum tentu saudara kasih oleh Tuhan. Dia pakai salib yang besar, wah dia orang Kristen. Ya bisa saja. Tapi bisa jadi juga salib yang dipakai adalah salib yang di kanan atau yang di kiri Yesus Kristus ketika disalibkan di bukit Golgota. Jadi dari perilakunya lah, dari karakternya lah kita mengenal dia. Apakah dia hidup di dalam kasih? Saudara kasih oleh Tuhan, mengasihi. Ya, mengenal Allah berarti hidup di dalam kasih. Saudara-saudara kasih oleh, dan Tuhan menyatakan itu. Dia hidup di dalam kasih, dia mengasihi kita, dia mengasihi semua orang. Apa itu kasih? Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7. Jelas sekali firman Tuhan berkata tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Wah, mungkin tidak cukup waktu saya untuk menjelaskan ayat firman Tuhan ini. Mungkin next akan saya jelaskan apa itu sabar, apa itu murah hati. Ya, sabar tidak cepat untuk marah saudara yang kasih oleh Tuhan. Murah hati saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini melampaui seperti yang dilakukan oleh orang Samaria yang kita tahu kisah itu, orang Samaria yang menolong seseorang yang dirampok di perjalanan saudara yang kasih oleh Tuhan. Inilah yang disebut murah hati, menolong musuh, menolong orang yang memusuhi kita, menolong orang yang berbuat jahat kepada kita, tidak baik kepada kita. Inilah yang disebut murah hati. Tapi kalau kita menolong orang yang kita kenal, orang yang kita sukai, orang yang kita senangi, kita bermurah hati kepadanya, itu masih biasa-biasa saja. Tetapi orang yang benci kepada kita, orang yang jahat kepada kita, bisa kita tolong, bisa kita murah hati kepada dia. Itulah yang disebut murah hati saudara kasih oleh Tuhan. Lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Orang yang kamu benci, orang yang benci dengan kamu. Itu yang dilakukan oleh orang Samaria. Murah hati sekali. Dan Allah kita adalah Allah yang murah hati.
Ia tidak cemburu, dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Saudara kasih oleh Tuhan. Ada di sini yang suka cemburu? Lihat orang lain cemburu. Hati-hati dengan roh ini. Dikatakan ia tidak memegahkan diri. Ini orang yang congkak. Memegahkan diri, ya, membangga-banggakan diri, padahal tidak ada sama sekali, isinya kosong, kopong, tidak berisi, dan tidak sombong. Ini tidak sombong ini kalau dia punya uang, punya kekayaan, punya jabatan. Jangan sombong. Tapi yang lebih parah tidak punya apa-apa, sombong. Ini namanya tidak baik, saudara kasih oleh Tuhan. Apalagi sudah punya, sombong. Hati-hati. Jangan sombong. Ya. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itulah kasih. Mungkin next akan saya jelaskan lebih lagi tentang kasih ini, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi orang yang mengenal Allah akan memiliki karakter yang tiga ini. Yang pertama tadi, mengenal Allah berarti menuruti perintah-perintahnya. Apa yang menyukakan hati Tuhan, yang disukai oleh Tuhan, dan apa yang dibenci oleh Tuhan, jangan lakukan itu. Yang kedua adalah orang yang mengenal Allah berarti dia tidak berbuat dosa lagi atau tidak tinggal di dalam dosa. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah berarti hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu untuk siang hari ini ya Tuhan. Mengajar kami lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Tanda atau karakter orang-orang yang mengenal Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, akan menuruti perintah-perintah Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan berarti tidak berbuat dosa lagi atau tidak tinggal di dalam dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, cepat-cepat minta ampun kepada Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, maka Tuhan akan mengampuni. Yang ketiga, orang yang mengenal Allah berarti hidup di dalam kasih. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi, tidak melihat Allah dan tidak mengenal Allah. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu. Kuatkan, teguhkan hati mereka. Di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini, biarlah kami tetap mendekatkan diri, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam, selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Sekalipun kita masih tetap beribadah secara online dan hari ini mungkin sudah masuk di ke 4 bulan kita beribadah di rumah. Ya, tentunya saya mengharapkan dan saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara juga mengharapkan dan merindukan hal yang sama supaya kita dapat beribadah secepatnya di gereja dengan ibadah raya. Dan tentunya kita masih terus berdoa Bapak Ibu supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga kerinduan kita untuk boleh beribadah bersama-sama di gereja bisa digenapi segera. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita ya. Yang pertama tema gereja kita Bapak Ibu ya, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Kemudian yang kedua, ibadah raya online minggu depan tanggal 19 Juli 2020
jam 10 WIB dengan pembicara Pendeta Jevanya Siombing. Dan yang berikutnya doa korporat ataupun doa berantai masih tetap kita lakukan di rumah kita masing-masing jam 8 malam ya Bapak Ibu ya, jam 8 malam. Dan kemudian yang berikutnya yang keempat, persembahan ya, persembahan. Persembahan umum, perpuluhan, diakonia dan persembahan misi. Silakan Bapak Ibu transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini ya. Atas nama Panangian Sinambela ataupun Erwan. Bukti transfer ya Bapak Ibu, bukti transfer silakan kirimkan melalui nomor WA yang di sini ya. Atas nama Bapak Erwanting. Terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman kita pada siang hari ini dan saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama, kita akan berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala kebaikan demi kebaikan yang Bapa boleh anugerahkan kepada kami, untuk segala perlindungan Tuhan. Hingga saat ini kami masih boleh menikmatinya ya Allah, kami boleh sehat, boleh kuat ya Tuhan. Dan kami masih boleh atas perkenanan Tuhan menikmati ibadah online lewat gereja CWS Karisma Family. Tuhan, kami berdoa ya Allah, karena sudah merupakan satu kerinduan kami juga ya Allah. Di mana kami sudah beribadah di rumah kurang lebih 4 bulan lamanya. Kami berdoa kepada Tuhan supaya segeralah ya Tuhan pandemi COVID-19 ini berlalu. Paling tidaknya dengan pertolongan Tuhan lewat para ahli ditemukan vaksin untuk COVID ini ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan karena atas perkenanan-Mu ya Allah. Kami masih boleh ya Allah menikmati segala kebaikan demi kebaikan yang Bapa boleh anugerahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga terus berdoa pada siang hari ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa supaya Tuhan yang memberkati lewat Presiden kami dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan seluruh jajaran menteri yang ada di dalamnya ya Allah. Supaya Tuhan memberkati ya, memberkati mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi di Indonesia, biarlah mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati ya Tuhan Yesus. Dengan penuh integritas dan tanggung jawab ya Bapa. Supaya roda pemerintahan di Indonesia ini boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan pemerintahan kami ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan untuk pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, dengan kota Medan ya Tuhan, tempat di mana kami bertempat tinggal, tempat di mana kami bekerja, tempat di mana kami beribadah ya Tuhan. Biarlah Allah yang memberkati, berkati wali kota kami Tuhan, bahkan untuk camat, kelurahan, pihak kelurahan, sampai kepada kepala lingkungan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka juga ya Allah. Mereka sekali lagi boleh bekerja dengan jujur, dengan adil ya Tuhan. Diluputkan dari hal-hal yang tidak baik ya Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Bahkan kami juga berdoa terus buat gereja kami, CWS Karisma Family Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk seluruh diaken, pengurus-pengurus gereja ya Tuhan, pengurus Youth LJ, pengurus Gera. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan kami, diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kami menyadari bahwa pelayanan kami terbatas oleh karena situasi, tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjangkau, untuk menjamah setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan juga dan berdoa bagi Pendeta Rajunata Sembiring dengan seluruh tim yang ada di Siantar Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka, pelayanan mereka ya Tuhan. Engkau yang membuat mereka teguh di dalam Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan di dalam penggembalaannya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami kepadamu dan kami terus juga berdoa ya Allah. Untuk saudara-saudara kami Tuhan. Jemaat Tuhan yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit.
atau mengalami satu tekanan, baik itu mungkin pergumulan dalam segi ekonomi dan sebagainya, Tuhan kami berdoa supaya belas kasihan Tuhan menjamah mereka ya Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan supaya seluruh jemaat kami ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk senior CWS, Bapak Pendeta Pit Malangkai dengan Ketua Umum GSJA, Bapak Pendeta Budi Setiawan. Tuhanlah yang memberkati mereka. Biarlah mereka terus dapat melayani Tuhan dengan segenap hati ya Allah. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan menjadi alat Tuhan untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Kami percaya dan mengatakan kepada Tuhan dan memperkatakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami perkatakan ini Tuhan, supaya kuasa-Mu boleh bekerja lewat doa-doa yang kami naikkan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Bagimulah pujian, hormat dan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita semuanya berdiri dan mengangkat kedua tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat, bersama-sama kita katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Setianya, haleluya. Tidak pernah berubah saudaraku, dan samanya ajaiblah kuasa dalam